Halo teman-teman, jumpa lagi di dalam channel Rajas. Kali ini kita akan membahas video yang kedua soal SKB Pengelola Pengadaan Barang Jasa Formasi CPNS tahun 2019. Jangan kemana-mana, simak terus. Seperti biasa, di sini juga ada 15 soal yang akan kita bahas bersama pada video ini. Kita mulai saja untuk soal yang pertama. Seleksi internasional pada pekerjaan konsultansi untuk nilai paling sedikit di atas A. 1 triliun rupiah, B. 2 triliun rupiah, C. 100 miliar rupiah, D. 25 miliar rupiah, dan E. 50 miliar rupiah. Untuk menjawab soal nomor 1 ini, kita lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 63 ayat 1 ada beberapa kriteria untuk tender atau seleksi internasional. Di sini nomor 1 kata kuncinya adalah pekerjaan konsultansi. Kita lihat pada bagian yang C, pengadaan jasa konsultansi yaitu dengan nilai paling sedikit di atas 25 miliar rupiah. Jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang benar adalah opsi yang D, 25 miliar rupiah. Lanjut soal nomor yang kedua. Bahasa yang digunakan di dalam dokumen pemilihan tender atau seleksi internasional adalah A. Bahasa asing, B. Bahasa Indonesia, C. Bahasa internasional, D. Bahasa Mandarin, dan E. Bahasa Spanyol. Untuk menjawab soal nomor 2, kita lihat juga di dalam pasal 63 ayat 6 disebutkan dokumen pemilihan melalui tender atau seleksi internasional paling sedikit ditulis dalam 2 bahasa, yaitu yang pertama bahasa Indonesia dan yang kedua adalah bahasa Inggris. Jadi di sini yang jawaban yang benar adalah opsi yang B, bahasa Indonesia. Lanjut soal nomor 3, peserta pemilihan melakukan KKN ketika melakukan proses pemilihan, maka Pokja pemilihan akan melakukan titik-titik A. Pengumuman atau undangan, B. Menetapkan pemenang, C. Negosiasi, D. Evaluasi penawaran ulang, dan E. Pemberian penjelasan. Untuk menjawab soal nomor 3 ini dapat kita lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 51 ayat 2 disebutkan salah satu penyebab tender gagal adalah apabila peserta pemilihan melakukan KKN. Maka kalau peserta pemilihan melakukan KKN, maka Pokja pemilihan menyatakan tender atau seleksi gagal. Nah, tindak lanjut dari tender atau seleksi gagal apabila peserta pemilihan melakukan KKN adalah tender atau seleksi ulang. Nah, dari opsi A sampai opsi E ini tidak ada pilihan yang menyatakan tender atau seleksi ulang. Tetapi untuk yang D di sini ada evaluasi penawaran ulang. Walaupun evaluasi penawaran ulang ini merupakan tindak lanjut dari apabila ada kesalahan evaluasi yang dilakukan Pokja pemilihan. Tetapi yang paling memungkinkan di sini jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut soal nomor 4. Kontrak pengadaan jasa lainnya dengan ketentuan nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan selesai diselesaikan, yaitu A. Kontrak lamsam, B. Kontrak harga satuan, C. Kontrak payung, D. Kontrak waktu penugasan, dan E. Kontrak turnkey. Nah, untuk menjawab soal nomor 4 ini, kita lihat di sini kata kuncinya. Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Coba kita lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 27 ayat 4, di mana salah satu kriteria dari kontrak harga satuan adalah nilai
akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Jadi untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah opsi yang B, kontrak harga satuan. Lanjut soal nomor yang kelima. Kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi dengan ketentuan pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan, yaitu A. Kontrak lamsam, B. Kontrak harga satuan, C. Kontrak payung, D. Kontrak waktu penugasan, dan E. Kontrak turnkey. Untuk menjawab soal nomor 5 ini, kita lihat juga di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 27 ayat 4, yaitu di mana kriteria dari kontrak harga satuan yaitu pembayaran dilakukan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan. Jadi termasuk kriteria kontrak harga satuannya. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Lanjut soal nomor 6. Kontrak pengadaan barang dengan ketentuan volume atau kuantitas pekerjaan masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani, yaitu A. Kontrak lamsam, B. Kontrak harga satuan, C. Kontrak payung, D. Kontrak waktu penugasan, dan E. Kontrak turnkey. Nah, soal nomor 6 ini juga masih kriteria harga satuannya, kontrak harga satuan, yaitu di mana kuantitas pekerjaannya itu masih bersifat perkiraan. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Lanjut soal nomor yang ketujuh. Kontrak pengadaan dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, yaitu A. Kontrak lamsam, B. Kontrak harga satuan, C. Kontrak payung, D. Kontrak waktu penugasan, dan E. Kontrak turnkey. Untuk menjawab soal nomor 7 ini, kita lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 27 ayat yang ketiga. Kontrak lamsam merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dengan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu yang tertentu. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Lanjut soal nomor 8. Kontrak pengadaan dengan ketentuan pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak, yaitu A. Kontrak lamsam, B. Kontrak harga satuan, C. Kontrak payung, D. Kontrak waktu penugasan, dan E. Kontrak turnkey. Ini juga berdasarkan pasal 27 ayat 3 ya. Jadi pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan merupakan kriteria dari kontrak lamsam. Lanjut soal nomor yang 9. Kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak, yaitu A. Kontrak lamsam, B. Kontrak harga satuan, C. Kontrak payung, D. Kontrak waktu penugasan, dan E. Kontrak turnkey. Untuk menjawab soal nomor 9, dapat kita lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 27 ayat 5. Kontrak terima jadi atau turnkey merupakan kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan di dalam kontrak. Jadi ini merupakan kriteria dari kontrak terima jadi atau turnkey. Jawabannya adalah opsi yang E. Lanjut soal nomor yang 10.
kontrak jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan, yaitu A. Kontrak lamsam, B. Kontrak harga satuan, C. Kontrak payung, D. Kontrak waktu penugasan, dan E. Kontrak terima jadi atau kontrak turnkey. Untuk menjawab soal nomor 10 ini, kita lihat di dalam pasal 27 ayat 8. Kontrak berdasarkan waktu penugasan merupakan kontrak jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. Jadi untuk jawabannya adalah kontrak waktu penugasan. Contohnya apa ini kontrak waktu penugasan di dalam jasa konsultansi? Contohnya adalah untuk pekerjaan pengawasan pembangunan gedung misalnya. Ada lagi jenis satu kontrak lagi yang namanya kontrak gabungan, yaitu gabungan antara harga satuan dan lamsam. Contohnya pembangunan gedung rumah susun 5 lantai misalnya, di mana untuk struktur bawah, yaitu untuk pondasinya menggunakan tiang pancang dan struktur atasnya menggunakan struktur beton. Untuk pondasi tiang pancang itu menggunakan kontrak harga satuan, karena untuk kedalaman tiang pancangnya yang masuk ke dalam tanah itu masih dalam perkiraan, jadi untuk volumenya masih belum pasti, jadi menggunakan kontrak harga satuan. Tetapi untuk struktur atas, yaitu struktur beton, yaitu menggunakan kontrak lamsam, karena volume betonnya bisa ditentukan dengan pasti. Jadi untuk pembangunan gedung rumah susun 5 lantai itu menggunakan kontrak gabungan antara lamsam dan harga satuan. Jadi teman-teman, untuk soal SKB pada formasi CPNS tahun 2019, ujiannya tahun lalu, ini jenis-jenis kontrak ini sangat banyak. Misalnya nih, saya ambil satu contoh lagi, pengadaan laptop. Nah, itu termasuk menggunakan kontrak apa? Yaitu menggunakan kontrak lamsam. Karena jumlah harga sudah pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu. Jadi untuk pengadaan laptop, barang-barang elektronik itu menggunakan kontrak lamsam. Seperti apa lagi contohnya untuk kontrak lamsam? Yaitu pengadaan kendaraan bermotor, itu menggunakan kontrak lamsam. Ada banyak contoh-contoh yang lain. Yang paling utama teman-teman memahami kriteria-kriteria dari setiap kontrak itu. Baik, kita lanjut nomor yang ke-11. Pelaku pengadaan yang melaksanakan paket pembangunan jembatan dengan nilai 95 miliar rupiah adalah A. PAKPA, B. PPK, C. Pokja Pemilihan, D. Pejabat Pengadaan, dan E. PPAP atau PJPAP. Di sini kata kuncinya adalah yang melaksanakan pemilihan paket pembangunan jembatan dengan nilai 95 miliar rupiah. Kita lihat opsi A sampai E. Opsi A ini udah jelas tidak melaksanakan proses pemilihan penyedia. Untuk opsi yang E juga, PPAP atau PJAP bukan tugasnya melaksanakan proses pemilihan penyedia. Untuk peraturan yang baru, yaitu Perpres nomor 12 tahun 2021, ini informasi buat teman-teman bahwasanya PPAP atau PJPAP sudah dihapus. Nah, tinggal opsi yang memungkinkan adalah B, C, dan D. Nah, kita lihat di sini ada lagi kata kuncinya adalah nilai paketnya adalah 95 miliar rupiah, sehingga untuk opsi yang D ini juga tidak memungkinkan karena pejabat pengadaan itu boleh melaksanakan
pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya itu paling maksimal 200 juta. Dan untuk jasa konsultansi paling maksimal adalah 100 juta. Jadi untuk opsi yang D ini sudah tidak masuk kriteria. Sekarang opsi B dan opsi yang C ini. Cuman di sini tidak disebutkan metode pemilihannya, apakah menggunakan e-katalog, apakah menggunakan tender. Jadi tapi untuk e-katalog itu adalah kebutuhan nasional atau rencana strategis nasional ya. Urutannya yang pertama itu yaitu katalog, e-katalog, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Kalau sudah tidak bisa memungkinkan lagi e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, baru pilihan terakhir adalah tender. Nah, apakah bisa dilakukan dengan e-purchasing? Nah, di sini tidak bisa ya, karena juga tidak ada kriterianya juga di sini disebut melakukan e-purchasing. Jadi pilihan yang B itu tidak memungkinkan ya. PPK tidak bisa melakukan tender, melakukan selain tender. Dia hanya bisa memilih barang atau jasa dari e-katalog. Jadi pilihan B ini tidak memungkinkan lagi. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Apakah bisa dengan penunjukan langsung? Tidak memenuhi kriteria juga. Tidak ada kriterianya disebutkan. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Lanjut soal nomor 12. Pelaku pengadaan yang melaksanakan paket-paket alat kesehatan dengan nilai 500 juta adalah A. PAKPA, B. PPK, C. Pokja pemilihan, D. Pejabat pengadaan, dan E. PPAP atau PJPAP. Untuk menjawab soal nomor 12 ini kita lihat di sini lagi kata kuncinya, yaitu melaksanakan proses pemilihan penyedia dengan nilai 500 juta rupiah alat-alat kesehatan. Kembali lagi, opsi A dan opsi E ini sudah tidak memungkinkan. Tinggal kita lihat nih antara opsi B sampai opsi D. Alat-alat kesehatan ini memang sih biasanya kita mungkin langsung berpikir ini alat-alat kesehatan, membeli barang pada e-katalog. Tapi di sini tidak ada disebutkan ya, tidak menyebutkan kriterianya, karena di dalam Perlem nomor 9 tahun 2018 disebutkan bahwa untuk metode pemilihan e-purchasing, yaitu memilih barang dari e-katalog, itu merupakan dalam hal kebutuhan nasional atau rencana strategis nasional ya. Jadi di sini tidak disebutkan kriteria itu di dalam soal ini. Jadi untuk air purchasing tidak memenuhi syarat ya di sini. Nah, yang paling memungkinkan bisa melakukan pelaksanaan pemilihan paket alat kesehatan yaitu dengan metode tender. Jadi kita anggap di sini metode pemilihannya adalah tender dengan nilai 500 juta adalah dilakukan oleh Pokja pemilihan. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 13. Pelaku pengadaan yang melaksanakan paket ATK senilai 250 juta rupiah adalah A. PAKPA, B. PPK, C. Pokja pemilihan, D. Pejabat pengadaan, dan E. PPHP. Ini untuk menjawab soal nomor 13 ini kita sama seperti yang nomor 12 ya. Ini PAKPA juga tidak melaksanakan proses pemilihan penyedia. PPHP dan PJHP juga sudah dihapus malah. Nah, kita lihat lagi kata kuncinya nih, ATK yaitu pekerjaan barang dengan nilai 250 juta rupiah. Nah, nilainya nih barang 250 juta rupiah, berarti pejabat pengadaan sudah tidak memungkinkan lagi. Nah, apakah dia ATK ini bisa dibeli dari e-katalog? Memungkinkan juga, cuman
tidak disebutkan juga kriterianya yang seperti yang saya sebutkan tadi di dalam Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018, bahwasanya untuk metode air purchasing itu adalah kebutuhan nasional atau rencana strategis nasional. Jadi kriterianya tidak ada, jadi kita anggap ini adalah dilaksanakan dengan tender. Jadi yang bisa melaksanakan proses pemilihan penyedia paket tender adalah Pokja Pemilihan. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 14. Pelaku pengadaan yang melaksanakan paket pembangunan rumah sakit senilai 190 miliar rupiah adalah A. PAKPA, B. PPK, C. KLPD daerah lain pelaksana swakalola, D. Pokja Pemilihan, E. Pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakalola. Untuk menjawab soal nomor 14 ini, kita lihat di sini adalah paket pembangunan rumah sakit senilai 190 miliar rupiah. Apakah bisa dilaksanakan dengan swakalola? Tentu saja tidak ya. Jadi kalau ada pilihan swakalola ini hanya jebakan, berarti E, C nggak bisa, tidak salah ya pilihannya, dan A juga tidak bisa melaksanakan pemilihan penyedia karena PAKP itu boleh menetapkan pemenang dengan nilai tender atau seleksi di atas 100 miliar. Dia menetapkan, tapi di sini kan kita kata kuncinya melaksanakan pemilihan ya, bukan menetapkan. Jadi pilihan A, C, dan E juga tidak. PPK juga tidak bisa melaksanakan pemilihan penyedia ya, selain di e-katalog. Jadi yang B juga tidak. Jadi paling tepat jawabannya adalah yang D, Pokja Pemilihan. Oke, lanjut soal yang terakhir nih. Soal nomor 15. Tender internasional pada pekerjaan konstruksi untuk nilai paling sedikit A. 1 triliun rupiah, B. 2 triliun rupiah, C. 100 miliar rupiah, D. 25 miliar rupiah, E. 50 miliar rupiah. Untuk menjawab soal nomor 15 ini, kita lihat lagi nih di pasal 63 ayat 1, di mana disebutkan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi pada tender internasional, yaitu dengan nilai paling sedikit di atas 1 triliun rupiah. Tapi di sini di soalnya ya, untuk soal yang SKB Formasi CPNS tahun 2019 nggak disebutkan nih di atasnya ini. Jadi tidak ada kata di atasnya. Cuman kalau kita lihat dari opsi ini, yang paling memungkinkan adalah opsi yang paling benar adalah yang A ya. Oke teman-teman, demikian 15 soal pada video pembahasan yang kedua SKB Pengelola Pengadaan Barang Jasa untuk Formasi CPNS tahun 2019 yang telah saya susun. Kita juga akan bahas video-video berikutnya untuk soal SKB Pengelola Pengadaan Barang Jasa. Tapi saya akan buatkan juga video untuk pembahasan soal-soal SKD ya, karena ini proses pendaftaran CPNS tahun 2021 ini masih diundur. Sebaiknya kita coba untuk belajar SKD, dan mungkin saya akan memulai dengan belajar TIO. Semoga kita bisa belajar bersama sehingga teman-teman juga bisa lulus CPNS tahun 2021 ini ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat informasi video terbaru dari saya. Salam pengadaan.